ثم خصوصا إلى حضرة روحانية من حضر بدر المجلس من السلامات نور اللهم اجعلهم من الفائزين واجعلهم من أهل العلم والخير وأهل البركة والسعادة في الدين والآخرة. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس العلم لا يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin nika mungkin ngaji terakhir di masjid nika. Kalau kemarin nika Jumat bakal datang masjid nika lah mulai bongkar. Mungkin mau ngaji boleh nika, insyaallah masjidnya lebih megah. Amin. Insyaallah lebih rapi. Mungkin manabi bangunan nang budi ni kemarin cor bisa yang kui bisa ngaji nang neke sementara. Sementara mau lebih bisa yang kui selama masjid bongkar neke mungkin mau Jumatan nang ada yang dalam. Nah ada yang campong imam gitu supaya imam mana sampai kak kantor Jumatan maksudnya paling lah telok kali. Kalau kalah, jadi mari ngecor langsung nike ke kilo mari ngecor nike lah bongkar, mari ngecor tokan langsung pindah ke kantor mana pondasi, akhirnya pondasi. Jadi kira prosesnya harus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan makai jan morokul. Oleh masjid. Nah bangunan nekene terakhir yang kui taki maksudnya malam kemas boleh lo ngkui bangunan nekat ngkui bangunan lain misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid nekat sekitar 16 tahun marah itu bolong man badan tanda tangan Gus Dur tahun sangat oh 20 tahun cukup singkat masjid. Boleh terus masjid Sanyar ini ada Pak 100 tahun kok. Maksudnya bangunan kan tingkat lo rencana. Jadi terus kuat sehingga amal orang ini kan bertahan 100 tahun lebih. Dan kan. Mereka mungkin setuju materialnya kayak hargai. Jadi amal orang lamba ini kan tetap pemasok di masjid Sanyar. Mungkin materialnya kayak hargai. Kenapa yang kep amal orang Selombok oleh pakun oleh kiriman doa. Nake kocak amal jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qaimatun. Laisu sawa'an sobung pasera orang Yahudi atau ahlul kitab kadintok sawa'an pada min ahlul kitab setengah dari ahlul kitab ummatun tineng umat qaimatun sejek-jek yatluna sepada maca Quran atau membaca zikir pasira umat ayatillah da ayat-ayat Allah taala ana al-laili nengatengana malam wa hum yasjudun wa hum bantineng umat kadin tok yasjudun soat sambi sujud. Yu'minuna pada iman pasra umat billahi kalawan Allah wal yaumil akhir bantina kiamat. Wa ya'muruna ban pada merintah pasra umat bil ma'rufi kalaban barang bagus wa yanhauna ban pada nyegah pasra umat anil mungkar dari barang sing mungkar. Wa yusari'una ban pada kesusuakin pasra umat fil khairatin dalam kebagusan wa ulaika bantineng umat orang-orang benyaka dintok minas sholihin setengah dari orang-orang sesoleh. Wama benda barang yaf'alu sepada ngelakonin selamun ngelakonin
Fi'il mudhari' salah. Pasera umat min khairin dari kebagusan bayana keterangan min khairin kebagusan fala yukfaru maka lok bekal iya leng-alengin atau lok bekal iya lengin naneka pasera umat dak emat wallahu bantene Allah taala kadinto alimun dat semaha oning bil muttaqin kalabat orang-orang yang setakwa. Innalladzina kafaru innalladzina sa'kuna alladzina orang banyak kafaru seperti kafir pasar alladzina lan tugni anhum lo bekal nyoko bin anhum dari alladzina pasara apa-apa amwaluhum artana alladzina wala ban lo bekal nyoko bin panapa auladuhum anak-anak ang alladzina minallah dari Allah taala syai'an dak swiji-wiji. Aulaika bantineng alladzina kafaru kadinto ashabun nar orang-orang sebekal masuk neraka hum tineng alladzina hum fiha ing dalam annar khalidun kadinto langgeng. Masalu ma yunfikuna tineng papadana bareng yunfikuna sepada apa yang nafako sop pasera alladzina kafaru fi hadil hayati nang dalam odi kak dinto fi hadil hayati dunya nang dalam kodian dunya kak dinto kama salirihin kak dinto pada bi angin fiha sebadan dalam angin panapas sirrun panas banget asobat harta kaumin setepak dak pertaniannya kaum dolamu saya pada bedolim pasara kaum anfusahum dak tibing kaum pahlakat moko nyelaka akin tabang ngerosak panapan sirrun rihun fihi sirrun dak harsun wa ma dolamahum ban lo adolimihum dak alladzina kafaru pasara Allah taala walakin ban tetapin anfusahum dak aba tibing alladzina kafaru yadlimun pada dolim pasara alladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Kadinto penjelasan saya menyatakan bahwasanya lo sedajan orang ahlul kitab nika masuk neraka. Jadi laisu sawaan, lo pada. Lo sedajan orang Yahudi masuk neraka. Nggih, tengah. Yahudi ini nyaman keturunan. Tapi berarti nyaman agama. Ketika afiliasinya ada agama, maka nika kafir semangkin. Lambak cuma Nabi Musa Yahudi nika Islam. Olana tepat nika agama sedari Allah Taala adalah Yahudi. Ketika toran agama Nasrani, Yahudi ini ke bendera lakotungan dan Nasrani agama dan nikah. Orang tepat nikah Nasrani nikah Islam. Soalnya Allah Taala tepat nikah ngirim makin wahyu lewat Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad datang agama Nasrani Yahudi lakotunoro Islam. Orang Nabi terakhir kirim dari pangeran sepada. Tos dari pangeran sepada sehingga seharusnya orang Yahudi orang Nasrani ini masuk Islam. Nah, saya cale sareng Allah Taala dalam Al-Qur'an ini kesedaja ghairil maghdubi alaihim waladdallin nek orang Yahudi be orang Nasrani seloporan masuk Islam. Tapi nek ginto jelas lagi laisu sawaan. Lok pada kapi beda orang Yahudi beda orang Nasrani nek masuk Islam. Masuk Islam. Min ahlil kitab ummatun. Nikah dari setengah orang ahli kitab pada umat kok imatun yat sepada cek yat luna ayatillah segelem maca ada ayat-ayat Allah Taala kikade itu Al-Qur'an. Pada orang ahli kitab orang Yahudi orang Nasrani segelem ngereng da Al-Qur'an da agama pun Gusti Kanjeng Nabi agama Islam sedari Allah Taala. Dan nikah. Nah nikah alam bi Allah Taala ana al-laili dalam tengah-tengahnya malam wahum yasjudun tineng orang ahlul kitab nikah pada sujud. Sujud nikah ibadah orang Islam. Yahudi lo sujud, tuk kaki cetak ke tembok. Angkana Facebook pada wall lamba. Setembak kun wall bende. Lau bengar. Sandi Facebook juga nyiptaki Facebook tuh Yahudi juga. Mungkin pada wall tembok ratapannya berenang Palestina Baitul Maqdis. Saya kerbuk dia sudah diperang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mong Islam, mong orang Kristen lo sujud. Tala tahu ada mong orang Kristen mong ibadah. Hanya nyanyi. Hanya
Wahum yasjudun. Ada orang Islam dia. Sujud. Nunduk aki cedak dak pangeran. Nyembah dak Allah Taala. Orang Hindu lo sujud. Lah iya. Orang Hindu lo sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Islam itu lengkap. Semua gerakan sholat adalah gerakan penghormatan. Ya, mau Indonesia hormat gerak nih ngetung. Mau Islam ngawali bajang berapa? Dua, hormat dua ke pangeran. Enggak ya, sampai apa aja. Aruko, arigato, Jepang. Ya, Jepang kan aruko. Tetengkung Jepang mau sekalangkung, arigato masarimashita. Ya, terima kasih banyak. Kok tahun geng jadi sayonara boleh. Sayonara aja selamat tinggal. Oh boleh. Aistero. Ya. Apa aistero aja? Aja langsung tahu anak-anak bini mau masalah dekat dia. Aistero aku mencintaimu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bahasa Cina wah ini aja. Wah ini aku mencintaimu Pak. Mau Korean apa kena? Ya? Aja sarang aja gua. Ya. Iyalah sarang mano. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu di Islam itu lengkap. Jadi kalau kita sholat itu menggabungkan semua bentuk penghormatan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh penghormatan jang tanah sabak nung dodo. Cena. Islam dua tanah sabak nung. Tengkung ngabanya Allahu Akbar. Ya penjak. Lah penghormatan itu lengkap dalam sholat tuh. Karena segala penghormatan itu yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Orang Yahudi, orang Nasrani yang terbuka hatinya, sadar bahwasanya kebenaran yang sebenarnya itu ada dalam kitab suci terakhir, di mana Allah taala jaga kitab suci itu sehingga tidak ada yang bisa memalsukannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu firman Allah. Orang Yahudi punya kitab berubah-ubah. Dulunya Taurat, sekarang Talmud namanya. Tabut, lalu Talmud. Sekarang Talmud. Orang Nasrani, kitab sucinya berubah-ubah juga. Direvisi, sampai punya banyak versi. Gitu. Sampai agama Nasrani itu yang terpecah dua besar di Indonesia, Katolik sama Protestan. Itu agama yang berbeda. Kalau ada orang Protestan masuk Katolik itu berarti pindah agama. Kalau ada orang Katolik masuk Protestan itu berarti pindah agama. Banyak kalau tidak percaya kan seperti itu. Gitu. Dan satu pun nggak ada yang hafal Talmud, nggak ada yang hafal Injil. Tapi Al-Quran dengan Allah Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab suci yang terjaga. Tidak bisa dipalsukan. Kalau ada yang memalsukan Al-Quran langsung ketahuan. Karena apa? Karena Al-Quran itu mudah dihafal. Al-Quran itu mudah dipahami. Walaupun kadang orang tidak mengerti maknanya, tetapi ketika dibacakan, dia merasakan getaran-getaran tertentu yang masuk ke hatinya, yang membuat hatinya menjadi lebih damai. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Gitu. Itu kelebihan Al-Quran. Dan Al-Qurannya sudah seperti itu. Makanya ada orang Yahudi Nasrani yang iman. Itu dengan Allah Ta'ala di sini dipuji. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat. Dan mereka terburu-buru dalam mengerjakan cung kencangan, cung banyaan, cung cepetan fil khairat untuk ala kebagusan. Wa ulaika minas sholihin. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Gitu. Oleh ganjaran dua, membuat orang Kristen, orang Yahudi masuk Islam itu dapat dua pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Karena di zaman Nabi juga seperti itu. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di Madinah. Dan hidup rukun. Nanti ada yang Yahudi itu masuk Islam, Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam, Nasrani masuk gitu. Tuh, ya samalah.
Nah, di Indonesia kan sama seperti itu, ada Yahudi nggak ada, tidak diakui di Indonesia. Makanya saya rapi mengibaraki bendera Israel itu pelanggaran di Indonesia. Karena sejak awal Indonesia itu tidak menerima kepada penjajahan. Coba lihat di Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di dunia harus dihapuskan. Ya. Jadi Israel tidak diterima di Indonesia itu. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena Israel itu penjajah. Cuma sayangnya Israel itu kuat. Kuatnya karena Israel itu di Palestina itu diletakkan oleh Inggris. Diletakkan oleh Amerika. Didukung oleh Barat. Gitu. Sampai di Facebook itu orang Yahudi. Gitu. Sampai Elon Musk pun terakhir itu mendukung Israel. Coba. Tapi la tahinu wa la tahzanu. Tetap jangan kau merasa hina, janganlah kau merasa susah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu tetap lebih tinggi kalau engkau beriman. Dan neka. Tina makela Israel edukung, Barat edukung, tina. Deki mong dadi perang. Tak lebih saya peletu tapi makanya. Seolah Allah Taala akan membantu. Kati mungkin Israel perang di Hamas. Ternyata Israel kalah di Hamas. Buktinya gencatan senjata nih guys semangkin. Tuh kan korbannya lebih banyak Palestina. Korbannya akan saya bom. Orang selok norok perang. Tentara nah mau ngebitong benyanding Israel semate. Dan mereka benyanding Israel semate. Sana bitong. Yang kisola Hamas nih kan masuk ke dalam benga terowongan guys. Angkan ngento Hamas aja warnet. Enggak itu. Aku mah Israel waya ngerem gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya tak Hamas aja warnet. Nah. Ngerem nongan san keluar ya bom gerilya pada bilang mbak Indonesia ka dineka. Belum tene kayak gerilya lah kan. Gerilya ngerem masana tembak dari jauh. Neka. Kalah. Israel ini kalah, makanya ditengah dia kalah. Lo bisa mentunduk Gaza, padahal pesawat bom saya bom masak saya bom korban jatuh nih koreng bine bi nak gini. Coba ngalbengel kena bine kena kene, tak kacang katanya. Kacang, paling Indonesia apa lebedang orang apa kelompok abela Israel gitu, manguninya manguni, kadi reng Dayak. Pakai nih menidaya Sulawesi. Pak orang tepak abela Palestina, paletor gelitor, bedematet tuh marah. Dan neka, mungkin nih ormas mangun ini eres are orang. Dan neka, mau paberin Bangkalan nih beli begitu. Mangun ini neka. Ceng orang sabela Palestina pate. Abang ngibaraki bendera Israel. Pokoknya mau ke Madura paju maki mangun ini. Kena bentar. Mau ke Madura beli keleng-leng. Dan yang mau percaya lah toron ke Madura mangun ini kita paju. Dan neka. Lo tako mau neka. Lo tako. Cak urusan tokar yang medang nyoco. Napa saya ketakwa? Cak pada tanang dua, soko dua ki. Cedak pada tung. Masa mangun ini cedak sepolo. Makai cedak sepolo beli 11 kali ya gue. Kena mandan. Mbala tompo. Tancap caki ngoden lagi sa. Mbala rampet 12, empat peda 13 ekor neka. Bismillahirrahmanirrahim. Mengurusan agama kau tuh bengal. Urusan agama. Pala manguni wong tuwa nang ane syuting kula nengku syuting ane kepala nah. Dan neka. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia itu tidak boleh sok-sokan seperti itu. Dan neka. Jadi untuk orang-orang manguni ya harus tahu diri lah. Gitu. Harus tahu diri. Jangan membuat panas Indonesia. Dan neka. Ya sadari kamu itu kan minoritas gitu. Kalau sampai menimbulkan kepanasan maksudnya perpecahan di Indonesia bisa dibabat habis neka. Makin mangun ini neka. Dan neka. Bismillahirrahmanirrahim. Kula makin bener tretan bener apa norok pegel pola. Norok pegel pola urusan agama, urusan Palestina ini kan urusan bela tretan tibi saya tertindas kalau men Israel.
Pakai yang Indonesia, bedoreng Indonesia apa bela Israel kan. Harus tahu diri, Israel itu penjajah. Kita itu memiliki nasib yang sama, dulu pernah dijajah. Dan banyak korbannya itu dibunuh-bunuh itu orang-orang Indonesia itu. Israel itu lebih kejam dari Belanda. Dan ya kan? Karena Israel itu genosida. Kalau Belanda itu hanya ngambil kekayaan, tapi tidak menghabisi manusia Indonesia, tidak dihabisi. Mau Israel ya bombe fosfor kisah. Nah itu memang sangat keterlaluan itu. Sedangkan Amerika diam saja karena dibela dengan Amerika. Cul-kacul dan ya kan. Dan ya kan. Bela di Amerika, di Inggris bela, di Barat bela. Pada kafir dah soalnya. Dan budena perang agama nih kemunculnya. Dan ya kan. Karena mereka itu takut sama Islam. Mereka itu khawatir karena Islam itu agama yang benar. Islam itu punya kitab suci yang benar, yang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Sampai peluru, sampai bomnya Israel atau Amerika itu lo bisa sama seorang Islam. Dan lo bisa. Karena kekuatan yang dilawan itu kekuatan Tuhan. Makanya sekarang yang namanya Amerika, yang namanya Inggris, yang namanya Israel itu berusaha mendistorsi agama Islam itu dengan cara menyebarkan ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi itu tujuannya adalah memisahkan Islam dari kekuatannya, kekuatan batinnya, sehingga orang ngamalkan hizib ini syirik, ngamalkan sholawat naria syirik, ngamalkan ini syirik, ngamalkan ini syirik, karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi katanya. Padahal Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melarang sahabat untuk membuat doa-doa tertentu seperti itu. Dan banyak amalan-amalan yang diberikan Nabi tidak secara umum, diberikan secara rahasia kepada Sayyidina Ali, diberikan secara rahasia kepada Sayyidina Utsman, diberikan rahasia kepada Abu Hurairah, diberikan rahasia kepada Anas bin Malik sebagai curlatina. Di Kanjeng Nabi diturunkan itu. Akhirnya muncullah torekot. Dan banyak orang itu kemudian karena agama Islam itu kuat, sulit. Sampai lambak Islam nang kaintok neka pernah diserbu negara terkuat, negara Tartar, Kubilaikan, KO nang Indonesia. Dan neka, walaupun waktu itu belum Islam Indonesia, belum Islam. Dan neka, tenbudina saja mau Kubilaikan neka kan KO nabi kerajaan Islam. Kubilaikan itu paling jago na orang Mongol neka. Akhirnya kalah nang Irak, negara Tartar neka KO nang Irak ya kalau umat Islam. Di Indonesia tipu. Dan kan bang lakar kuat, makan lambak Majapahit pun rontok, masan tepain Sunan Kalijaga nih rontok. Dan anu kesaktian Hinduan di Aji napa rekah gunung napa tepain lembu sakilan nih kan. Saya yang makin Joko Tingkir, yang malah Joko Tingkir nih. Tepai aji lembu sakilan. Sakte, makan banyak makan neka ilmu-ilmu Jawa besar ini lakar kebaya para wali umat Islam. Dan itu kelebihan kita. Maki Hamas seneng anu kan dan juga banyak malah gitu awajal nami medin satu tapi tembak lopot lo ketela. Nah itu yang ditakuti. Makanya kemudian disebarlah ajaran Wahabi yang tujuannya memecah belah, yang tujuannya menjauhkan Islam dari kekuatannya. Ini syirik maulid Nabi syirik, tahlilan syirik ini. Pokoknya bela bid'ah itu tujuannya memang menjauhkan umat Islam dari kekuatannya dan umat Islam itu agar hanya tersisa kulitnya saja. Karena ajaran dohir tok tanpa isi di dalamnya. Dan makanya aku tuh waspada kalau di Facebook, di YouTube apa itu ada orang jenggotan cingkrang deh ini celang, jangan diikuti. Itu banyak tanduk setan. Itu tanduk setan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketemu orangnya yang pinter, yang alim, lo banget lah debat itu. Sudah diundang beberapa kali di Bangkalan, diundang beberapa kali, lo tidak pernah mau datang. Gitu, pengecut. Karena memang mereka itu dibiayai, ada foundation yang membiayai penyebaran ajaran itu untuk melemahkan umat Islam terutama di Indonesia. Tapi untung Indonesia sulit, nggak bisa, tidak sukses mereka di Indonesia. Sudah berapa lama mereka berjuang masuk Indonesia, mana pengikutnya? Nggak banyak, paling yang ada di Facebook, YouTube itu aja. Lo banyak dan hanya orang-orang bodoh yang kepincut dengan aliran itu. Hanya orang-orang goblok
yang ikut aliran itu. Semakin pintar semakin sadar, oh iya saya salah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka itu tidak bisa baca kitab. Hanya punya satu hadis tok, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar gitu. Masih lebih bagus orang-orang Yahudi Nasrani yang disebut oleh Allah di sini, wa yusari'una fil khairat ulaika hum minas sholihin. Itu mereka termasuk orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin, dan apa yang mereka kerjakan dari kebagusan itu, falayyukfaruhu, tidak akan dihalangi untuk mereka. Pasti ebeles juga kebencian saya kelak orang-orang Yahudi Nasrani neng. Yang dikerjakan itu tetap dibalas dengan setimpal dengan Allah dengan baik. Wallahu alimun bil muttaqin, karena mereka sudah beriman. Gitu. Sedangkan innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, lan tuni anhum amwaluhum, tidak akan bermanfaat, tidak akan cukup bagi mereka harta dan anak-anaknya. Tidak akan bisa terhindar dari murka Allah harta dan anak-anaknya. Minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka kepada neraka itu akan kekal selamanya. Maka untuk orang-orang sekafir, itu orang-orang sekafir walaupun punya harta banyak, walaupun punya anak yang berpangkat, punya anak kuat, punya anak presiden, tetap tidak akan menghalangi mereka akan masuk neraka selamanya. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya, persamaan dari yang dinafkahkan oleh mereka orang kafir dalam kehidupan dunia itu kamasalirihin fiha sirrun, itu seperti angin yang memiliki panas yang sangat, wakila dingin yang sangat sehingga menimbulkan panas, asobat harta kaumin, yang mengenai kepada sawah-sawahnya kaum, dolamu anfusahum, yang sama-sama dolim pada diri mereka, fahlakathu, lalu mereka musnah, sawah-sawahnya itu musnah. Oma tadi orang-orang kafir sudah nikah saja tidak dihitung dengan Allah, musnah. Toibito lain di orang-orang se-Islam. Orang se-Islam sedekah, sekolah ben fokus, itu dengan Allah Ta'ala akan dibalas dengan baik, dengan setimpal, seperti yang telah ditegaskan sebelumnya. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, mereka bernafkah, mereka itu dengan Allah Ta'ala dianggap musnah, seperti angin yang mengenai kepada tanaman yang mereka itu dolim pada dirinya sendiri, maksudnya itu semuanya musnah. Fahlakathu. Wa ma dhalamahumullah, dan yang dolim pada mereka bukan Allah, mereka itu dolim kepada dirinya sendiri. Walakin anfusahum yadlimun. Tadi tore ku lebih sampean nikah, tore neku agama Islam kalaban seken. Cek panggempang ku lebih sampean neka au beragama, agak di artis-artis seteru akabin nabi neka au beragama teru akabin nekan agama pada di kalam bibi saya dicol bisa yang ku neka saja orang-orang calon neraka. Biarkan mereka di dunia bertabur harta, bertabur kekayaan, bertabur kemewahan, tapi di akhirat mereka akan masuk neraka. Tak buat apa? Wong di dunia hanya paling lama 70 tahun mong depak. Dan kadang kalau narkoba 50 tahun tompes. Kena bentar. Oke. Malah anak-anak ngode kadang-kadang mong lelo beres 30 lemate. Mong le kalau narkoba otaknya sarpe rosak. Oke. Akhirnya dur nyelodur sepedaan motor pakai sepur tabrak. Berarti bene tabrak sepur, nabrak sepur. Loh, jago orang yang bisa nabrak sepur jago lah. Dan neka mong la sinting kan neka mangkan cak mak semak dasarnya narkoba itu merusak pikiran, merusak saraf, merusak badan, pokoknya merusak semuanya. Sudah. Kalau sekarang ya banyak orang-orang itu neka dagang narkoba malah sogi kocak. Tapi sogi mong sogi katineka lo berharga sogi. Seneng sekejap masan mati ada ki sengsara, mare mati sengsara. Dan neka, engki mong mangken, wow dan ini dan itu dan engki. Soalnya ki abang ki berdunya, kaba kilo etorone seksa.
Pereng wong bilu lah kare poger di budi. Wong seloro sampai poger gak ada. Tapi ketika tiba waktunya, empon lo kira bisa tahan seksana Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah taala itu Maha Adil. Pasti datang. Dan sebab beberapa orang lo percaya aja. Ya coba. Kalau tidak percaya, ya kan sengsara nak foto nak kebi. Malah peso ini nak foto. Dan ya peso. Karena apa? Karena ada keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadina-kadang ponduk, kadang-kadang ponduk semesken. Selamun kancen ajojon abeng lo bisa jajan dan kadang neke sukses. San lulus neke sukses. Ana apa? Ponen lambang nang ponduk neka berakit-rakit. Lakar bersakit-sakit. Sedangkan nang ponduk sekereman 2 juta, kereman 3 juta, bodo saya kerem sampai boran mau anu ngebosi kancana. Justru neka aku masalah pada itu. Wah, ampo miskin. Jadi kenapa ponduk nya banyak kereman dia. Janya punya daya, janya punya ada montuk dia nyari ilmu. Bene meraja tabu, ngerti? Bene meraja tabu. Ada nyari ilmu. Kalau telah temu ilmu ni jambu, semontuk. Kalau telah temu ilmu nah jauh bergaya hidup dia. Karena apa? Karena perut orang itu terdiri dari 7 bagian. Mong beda polen, lo bisa masuk ilmu. Daya, mong beda kosong yang ya sening 1 bagian, hede karen 6 bagian bisa masuk ke ilmu dia. Jadi ngaji tepak lapar, pokok lo terlalu lapar tak tay keletayan lo bisa. Ngaji tepak lapar lebih cepat masuk daripada ngaji tepak marenengakan. Nah coba ada marenengakan pak ngaji tak tedung. Ya penjak. Entok. Sampai listrik ke dia kedup mengantok. Sana tuh listrik ke dia kedup petengan. Petengan. Ya begitu. Mangkan hede jong mau ngakannya marane ngaji. Dah ya. Jadi masan ngaji, tepak ngaji pikiran terbuka. Mau lapar ya kayak ngompak martabak tung lah mare. Mau badhe, mau ada ya apa diundi tung nih. Lagi marane ngaji makan buat kenyang. Pate itu. Daya mongtero olia ilmu laku jo tepa Al-Fannani. Sebelum Al-Fannani mong lapar cek lapar ya lengakan tahu isi tung wae joko. Iki marenje baru mong hede tanje. Mole peto yampar kakan san mare ngac Al-Fannani. Langsung gu terunggu deh. Ya penja. Ya jaga laku kan dia. Ngaji tepak lapar lebih cepat masuk ilmu nah. Oleh tabu yang beda-begini ada ya. Emang ya setung nomornya bisa ya ilmu. Nah ya, loh ilmu ni kecepon keneng otak. Otak je kayak saluran aja. Salurannya ilmu itu ada di hati. Menghidup kenyang, atene dia ketekat. Lo bisa nerima ilmu selak dah ya. Ketekat. Otak kayak saluran. Bener-bener dina ilmu je. Ilmu je bener nang ate dinare. Bener nang ate. Loh. Namun ilmu berenang otak jong kerbui lebih cerdas dari hede. Apa? Otaknya lebih rajah. Ya penjak. Logis saja. Kenapa kerbau tidak lebih cerdas dari kita manusia? Karena mereka tidak punya kolbun. Kolbun. Bukan hati itu liver, bukan. Bukan hati itu jantung, tapi kolbun. Itu bukan fiktif. Apa istilahnya? Apanya virtual itu, tapi ada di manusia. Itu bisa membuat manusia itu kalau kamu husu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, qulub di situ itu bukan anggota badan, tapi tempatnya pikiran, budi pekerti. Nah, itu di situ. Tempatnya ilmu juga. Nah, itu kalau kamu kenyang, tekepe aja. Lo bisa masuk, keluar toh. Ilmu masan lebot keluar boleh. Angkel bagus tepat lapar ya. Ya gitu saja. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin pengajian bakal datang lagi berai sambung tempatnya. Nah, mungkin duka liak lebih sayang koi nang ada nih kak. Insyaallah ngaji nang ada nih kak. Mung lebih sayang koi lah mare Pak Alos makai kilo epos lain mungkin lah yang pare lama mungkin bisa.
dan nikah. Kemoga bi Allah taala paringi pertolongan malah cepat lestari. Soalnya dadi tempat untuk nyembah dak Gusti Allah, nyari ganjaran, nyari ilmu dan lain sebagainya. Sampai bisa moga-moga Allah taala paring manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati adkhilna. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bi maghfiratika arzuqna. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bi huril aini zawijna. Ya Allah ya Faya Rahman Irham bina wa ya Latif ultuf bina wa ya Afidu faqadna minal makhawif syarri. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana. Ya Rabbi malikal mulki amidana bil muluki dalilana kullal mulki min zalimin tajabburi. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana. Ya khairan mujiri jirna min syururi nufusina ya Allah uskina judna min kulli ghaidil ghaziri. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya